Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik teman-teman, pada video kali ini admin akan memberikan informasi terbaru terkait seleksi P3K Guru di tahap yang kedua. Yang mana informasi ini dari Pusat Asesmen Pendidikan atau Pusmendik, Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan atau Baskap Kemendikbudristek, yaitu dalam rapat koordinasi tim teknis provinsi, yaitu di Jakarta tanggal 1 Desember 2021. Nah, jadi buat teman-teman guru honorer, simak terus video ini. Dan sebelum lanjut, seperti biasa, admin ingatkan kembali buat teman-teman yang masih belum subscribe ke channel ini, teman-teman subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar nantinya teman-teman selalu mendapat informasi-informasi terupdate terkait pelaksanaan ujian di seleksi P3K ini. Baik teman-teman, kita langsung saja. Nah, ini adalah pedoman ya teman, pedoman pelaksanaan ujian di seleksi P3K Guru di tahap yang kedua. Kemudian ini adalah informasi umum. Nah, kita lihat di sini. Pelaksanaan seleksi menggunakan CAT-UNBK semi online. Nah, jadi sama ya teman, sama dengan di ujian seleksi P3K tahap yang pertama. Kemudian berikutnya, jumlah hari pelaksanaan antara 1 sampai 4 hari. Bisa berbeda antar kabupaten atau kota. Nah, jadi jumlah hari pelaksanaan seleksi P3K Guru di tahap yang kedua, ini antara 1 sampai dengan 4 hari ya teman. Dan tiap kabupaten atau kota ini tidak sama ataupun berbeda-beda. Ini disesuaikan dengan jumlah peserta. Jika jumlah pesertanya ini sedikit, maka kemungkinan tidak sampai 4 hari. Jadi seperti itu. Kemudian, setiap hari di setiap lokasi dilaksanakan dalam 2 sesi. Nah, jadi setiap hari selama 1 sampai 4 hari ini ada 2 sesi. Kemudian waktu ujian total yaitu 170 menit. Nah, jadi sama ya teman-teman dengan P3K tahap yang pertama, kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Nah, jadi ada 4 kompetensi yang nantinya dikerjakan oleh peserta di P3K tahap yang kedua. Lokasi ujian peserta di kota ataupun di kabupaten sekolah asal peserta. Nah, jadi untuk lokasi ujian ini di kota ataupun di kabupaten masing-masing peserta. Jadi seperti itu. Kemudian ini adalah penyajian tes, yaitu materi tes seleksi P3K Guru tahun 2021. Nah, untuk materi tes ini sama ya teman-teman, sama dengan di seleksi P3K tahap yang pertama. Nah, kita lihat di sini materi subtes yaitu manajerial dan sosiokultural. Nah, jadi manajerial dan sosiokultural ini dikerjakan dalam satu waktu ya teman, dalam satu waktu yaitu 40 menit total. Kemudian jumlah soalnya manajerial ini ada 25, sosiokultural 20, dan bobot nilai. Nah, untuk manajerial ini ada bobot masing-masing ya teman, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Jadi pilihan ganda A, B, C, D. Kemudian untuk yang sosiokultural, ini bobot nilainya ini 1, 2, 3, 4, dan 5, yaitu A, B, C, D, E. Kemudian nilai maksimal jika dijawab semua manajerial dan sosiokultural ini adalah 200. Dan nilai ambang batasnya ini adalah 130. Kemudian untuk subtes wawancara ini sama, yaitu waktunya 10 menit, jumlah soal 10 menit, dan bobot nilai ini 1, 2, 3, 4. Kemudian nilai maksimal adalah 40 dan nilai ambang batasnya ini adalah 24. Dan untuk kompetensi teknis, nah jadi ini dia teman yang paling banyak bobot soalnya. Bobot soalnya dan juga bobot nilainya paling banyak. Yaitu waktunya ini 120 menit dan jumlah soalnya 100 sama. Kemudian bobot nilainya, nah untuk bobot nilai ini jika dijawab benar maka akan bernilai 5. Namun jika jawaban salah maka akan 0. Jadi seperti itu. Kemudian nilai maksimal adalah 500. Dan untuk nilai ambang batas ini disesuaikan dengan jabatan masing-masing. Jadi seperti itu. Nah jadi total ini ada 170 menit. Kemudian jumlah soal 155 dan nilai maksimal adalah 740. Nah, jadi ini ada penjelasannya teman, nilai ambang batas teknis, lihat Permenpan RB nomor 1127 tahun 2021 dan Permenpan RB nomor 1169 tahun 2021. Nah, jadi ada dua Permenpan RB ya teman dalam nilai ambang batas kompetensi teknis ini. Yang pertama yaitu 1127, ini adalah nilai ambang batas yang pertama sebelum ada penurunan, dan yang kedua adalah Permenpan RB 1169. Kemudian materi tes teknis sesuai dengan jabatan yang dilamar. Nah, jadi masing-masing ini tidak sama ya teman. Untuk materi tesnya disesuaikan dengan jabatan yang dilamar. Kemudian bentuk soal semua materi pilihan ganda. Kemudian ini adalah jadwal pelaksanaan, yaitu pelaksanaan dimulai tanggal 7 Desember, yaitu hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat,
yaitu tanggal 10 Desember 2021. Ini pelaksanaan di ujian seleksi P3K tahap yang kedua. Kemudian, ini adalah sesi ujian ya teman, sesi ujian di seleksi P3K Guru di tahap yang kedua, yang mana dalam satu hari ini ada dua sesi, yaitu sesi 1 dan sesi 2. Untuk sesi 1, ini dimulai jam 7. Jam 7 sampai jam 7.15 ini adalah persiapan, yaitu pemeriksaan suhu tubuh, peserta hadir di lokasi ujian, dan lain sebagainya. Kemudian jam 7.15 sampai dengan jam 7.40 ini adalah registrasi, pemeriksaan identitas, penjelasan, dan penitipan tas. Kemudian jam 7.40 sampai dengan jam 7.50 ini adalah body checking, peserta memasuki ruang ujian. Kemudian jam 7.50 sampai dengan jam 8 ini adalah penandatangan daftar hadir, pembagian kartu login, pembacaan tata tertib. Kemudian pada jam 8-nya, pas jam 8 ini adalah pelaksanaan tes, yaitu dimulai yang pertama adalah manajerial dan sosiokultural terlebih dahulu dikerjakan, yaitu sebanyak 40 soal. Kemudian selanjutnya wawancara sebanyak 10 soal. Kemudian kompetensi teknis yaitu sebanyak 120 soal. Jadi seperti itu. Jadi nantinya selesainya jam 11 kurang 10 menit. Jadi seperti itu. Ini untuk yang sesi pertama. Untuk sesi yang kedua ini dimulai jam 13.00 ataupun jam 1 siang. Dan selesainya yaitu jam 5 kurang 10 menit. Jadi seperti itu. Jadi sama ya teman. Antara sesi 1 dan sesi 2 ini sama. Bedanya ini hanya di waktu saja. Kemudian ini adalah peserta disabilitas sensori netra ya teman, yaitu moda ujian menggunakan aplikasi CAT UNBK, exam browser khusus, bukan dibacakan. Lama pengerjaan yaitu 220 menit dengan rincian. Nah, jadi lebih lama ya teman untuk yang peserta disabilitas sensori netra ini, yaitu manajerial dan sosiokultural 55 menit, wawancara 15 menit, dan kompetensi teknis adalah 150 menit. Lokasi ujian harus menyediakan klien dengan dilengkapi headset yang berfungsi dengan baik. Peserta disabilitas lainnya selain netra sama dengan peserta umum. Nah, jadi ini khusus untuk peserta disabilitas sensori netra. Kemudian ini aplikasi CAT UNBK ya teman. CAT UNBK yaitu menggunakan VHD baru khusus tahap 2. Ini khusus tahap 2 menggunakan VHD baru. Link tempat download VHD akan disampaikan ke tim teknisi provinsi. Peserta ujian langsung dapat melihat skor ujian begitu selesai ujian di layar monitor peserta. Kemudian daftar skor peserta setiap TUK dan setiap sesi dicetak melalui aplikasi. Jadi daftar skor peserta setiap TUK dan setiap sesi ini dicetak melalui aplikasi. Kemudian pelaksanaan ujian. Nah, jadi ini khusus bagi panitia teman, panitia yang mana di sini ada pengawas ujian, proktor, penanggung jawab, pengawas ruang, proktor, teknisi, tim pendukung, dan lain sebagainya. Kemudian ini laman komunikasi dan lain sebagainya. Nah, jadi seperti itu ya teman untuk teknis pelaksanaan di seleksi P3K Guru tahap yang kedua. Baik teman-teman, itulah sedikit informasi dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.